Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi membahas tentang bab 1 di kelas 9 yang berjudul Sistem Reproduksi pada Manusia. Kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini adalah gambar sebuah keluarga yang pada awalnya terdiri dari seorang ayah dan ibu dan sekarang menghasilkan tiga orang anak. Ini disebut dengan reproduksi. Jadi bertambah nilainya. Bagaimana kamu dapat berada di dunia ini? Berapa lama kamu ada dalam kandungan ibu? Dari mana kamu mendapatkan makanan selama dalam kandungan? Pertanyaan-pertanyaan ini berkenaan dengan reproduksi. Kita akan bahas. Pada awalnya, manusia berasal dari satu sel. Selanjutnya, sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus. Sehingga pada saat dewasa, manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. Sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama bergabung menjadi suatu kesatuan untuk membentuk suatu jaringan. Oke, nanti kita lihat gambar. Pada gambar ini kita akan lihat pertama itu ada sel. Sel itu terbagi ada sel epitel, ada sel darah, ada sel otot. Sel epitel membentuk jaringan namanya jaringan epitel. Lalu sel darah membentuk namanya jaringan darah. Lalu ada jaringan otot. Semuanya ini tergabung, ada sel lemak dalam organ manusia disebut dengan lambung. Untuk sistem organnya ada namanya sistem pencernaan dan manusia inilah yang disebut dengan organisme. Berikutnya pembelahan sel. Pembelahan sel ini ada istilah-istilah penting yang mau kita pelajari. Nanti ada pembelahan mitosis, ada pembelahan meiosis, dan istilah-istilah nanti ada mitosis, ada meiosis, profase, metafase, anafase, telofase, sitokinesis, diploid, dan haploid. Berikutnya, sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Setidaknya, ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, dan reproduksi. Kita ulangi lagi. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Pertama, untuk pertumbuhan, kedua, untuk perbaikan, dan ketiga, reproduksi. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingatkah kamu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan? Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Sebenarnya pada bagian tubuh yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Lalu alasan terakhir, sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membuat individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada.
atau bahasa Latinnya adalah omnis cellula e cellula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi pembelahan itu ada dua, ada mitosis dan meiosis. Kita ulangi, pembelahan sel ada dua, ada mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel tubuh itu disebut dengan sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Kita ulangi lagi, kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Oke, bagaimana dengan pembelahan secara meiosis? Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Jadi kalau mitosis pada makhluk hidup, sementara meiosis pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet. Gamet, sel telur, atau sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari kromosom sel induk. 1. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan mempunyai karakter identik dengan genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Misalnya sel induk mempunyai jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah, maka sel anakan juga memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Ya, sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas fase pembelahan yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kita lihat pada profase, ciri-cirinya adalah kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Yang kedua, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Pada fase metafase, pada fase yang kedua metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Lalu pada yang ketiga, anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Selanjutnya, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Telofase, membran inti kembali bergabung, terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Oke, tadi kita sudah belajar tentang mitosis. Sekarang kita belajar tentang meiosis. Meiosis tadi adalah yang berkenaan dengan sel-sel kelamin. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom induk. Kita lihat fasenya. Pada fase yang pertama, profase pertama, ciri-cirinya adalah membran inti mulai rusak
menjadi bagian-bagian kecil. Fase yang kedua, kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Lalu pada metafase pertama, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Pada anafase, kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya bisa kita baca di buku paketmu. Pada propasi kedua, ciri-ciri berikutnya adalah membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Oke, bisa dibaca pada buku masing-masing. Sekarang kita masuk berikutnya. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Struktur struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Nanti yang mau kita pelajari adalah organ reproduksi pada laki-laki. Organnya itu ada yang disebut dengan spermatogenesis. Ada organ reproduksi pada perempuan. Nanti kita akan bahas tentang oogenesis, siklus menstruasi, dan fertilisasi. Jadi istilah-istilah penting yang mau kita pelajari ini pertama adalah penis, testis, epididymis, FSH, LH, pars deferens, uretra, spermatogenesis, sperma, ovarium, tuba fallopi, uterus, endometrium, vagina, cervix, menstruasi, estrogen, progesteron. Ya, sekarang kita belajar tentang organ reproduksi pada laki-laki. Ya. Kita belajar organ reproduksi pada laki-laki itu apa saja. Ini gambarnya ya. Lanjut kita loncat, ini dia. Sistem dan fungsi organ penyusun reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, penis, bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang kedua, skrotum. Skrotum ini berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Berikutnya testis. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Berikutnya ada epididymis. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima, pars deferens. Berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Lalu uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Lalu berikutnya ada lagi yang disebut dengan kelenjar vesicula seminalis. Bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih. Berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang kedelapan ada kelenjar prostat. Bagian yang terbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Berikutnya kelenjar Cauvery, bagian yang terbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Oke, sekarang kita lihat ya. Ada alat reproduksi pada laki-laki terbagi dua, ada yang bagian luar dan ada bagian dalam. Kita langsung bercepat ya. Yang bagian luar, pertama namanya penis. Tadi fungsinya sudah dijelaskan. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut dengan kulub atau frevus. Kulub inilah yang dipotong saat seorang dikhitan atau disunat. Bagian luar yang kedua adalah skrotum. Pada bagian di dekat penis terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat dua pasang testis dan buah jakar berbentuk bulat telur. Skrotum berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Jadi bagian dalamnya ya, bagian luarnya tadi ada dua. Pertama adalah penis, yang kedua skrotum. Sekarang alat reproduksi bagian dalam.
Yang pertama namanya testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah atau 1 pasang, dan terdapat dalam skrotum. Saat ini, mungkin kamu berusia 13 atau 14. Pada usia tersebut, testis melalui memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Berikutnya, ya, sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Pada masa pubertas, masa pubertas itu adalah masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Yang kedua bagian dalam adalah saluran sperma. Saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Sperma yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini sperma disimpan sementara sampai waktu berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Masih ingatkah kamu bahwa air kencingmu keluar melalui penis? Berikutnya, bagian dalam yang ketiga ada kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen. Kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar ovary. Ya, jadi kelenjar reproduksi ini ada 3. Pertama namanya vesicula seminalis. Bisa dilihat merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusut. Ya. Jadi kelenjar ini menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali yang mengandung fruktosa. Berikutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam, pH yaitu fluor hidrogen 6,5, dan mengandung beberapa zat. Pertama asam sitrat yang digunakan menghasilkan energi. 2. Beberapa enzim itu ada pepsinogen, lysozyme, dan amilase. Seminal plasmid yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Yang ketiga, ada kelenjar ovary atau bulboretra. Kelenjar ovary menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Cairan ini berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin. Dari jutaan sperma, hanya 1 sel sperma yang akan membawakan sel telur. 2. Spermatogenesis. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan mani atau dari penis. Ya, biasanya cairan ini keluar dari saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Cairan mani merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dilakukan oleh kelenjar reproduksi. Ini kita lihat ya, ada epididymis, ada tubulus seminiferus, spermatogeomitosis. Ini gambarnya dia sampai terakhir. Jadi proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran. Seminiferus adalah berkelok-kelok. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel indukan sperma atau spermatogenium yang bersifat diploid. Ini kita bisa lihat gambarnya. Ya, kita lihat. Hari ini kita akan bahas tentang mitosis dan meiosis, lalu sistem reproduksi pada laki-laki. Untuk bagian lain kita akan bahas sistem reproduksi pada perempuan. Sebarkan video ini bila bermanfaat.
share pada teman-temanmu yang hari ini kelas 9. Kalau ada yang belum mengerti bisa tanya pada kolom komentar. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.